Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeba Marselda, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 angkatan 1, yang mana pada kali ini saya akan sharing terkait pengalaman belajar saat mengidentifikasi isu. Kita mulai dari pengertian isu itu sendiri. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Menurut Hainsworth dan Meng, isu berada dalam 4 tahap, yakni 1. Tahap permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi suatu yang penting. Isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangannya secara politik, kebijakan, ekonomi, atau tren sosial. Dalam tahap ini harus diketahui apakah ini termasuk isu yang penting atau tidak. Yang kedua yakni tahap mediasi. Pada tahap ini, isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar. Yang ketiga yakni tahap organisasi. Tahap organisasi adalah di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Yang keempat, tahap resolusi. Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai. Namun, organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali. Selanjutnya, kita beralih kepada pengertian kontemporer. Kontemporer memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Isu kontemporer di Indonesia sendiri tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi. Hasil diskusi tugas kelompok kami menarik 3 isu global, yakni ujaran kebencian atau hate speech, dekulturasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Ujaran kebencian atau hate speech adalah perkataan atau ujaran yang mengandung kebencian, menyerang, dan berapi-api yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang dan kelompok lain. Dekulturasi adalah perubahan kebudayaan yang merupakan bagian dari akulturasi. Jika suatu kebudayaan tidak dapat beradaptasi dengan zaman, maka kebudayaan tersebut semakin lama akan menghilang. Oleh karena itu, tumbuh kembangnya mengikuti zaman sekarang ini. Proses dari perkembangan kebudayaan luar tersebut mengakibatkan hilangnya bagian terpenting sebuah kebudayaan atau dalam istilah akulturasinya disebut dekulturasi. Kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Metode yang digunakan dalam menentukan isu prioritas yang akan dibahas dengan menggunakan teknik USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Maka terpilihlah dekulturasi sebagai masalah prioritas. Penyebab dekulturasi diantaranya, penyebaran paham barat, terutama ideologi liberal, membentuk sikap kebebasan yang tidak sesuai dengan budaya timur. Kemajuan iptek
memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk mengakses informasi dan konten lainnya tanpa melakukan filterisasi dan disertai dengan ketidaksiapan menerima budaya ataupun informasi yang masuk. Ketiga, berkembangnya beragam media sosial. Yang keempat, intensitas konten kreator dalam memproduksi konten-konten yang disebarkan secara global tanpa disertai batasan usia untuk mengakses. Dan yang terakhir adalah konten yang dibuat konten kreator mayoritasnya berisikan tentang fashion, gaya hidup, serta disertai dengan promosi yang meningkatkan perilaku konsumtif. Sedangkan dampak dari dekulturasi yakni adalah meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral, kepribadian dan juga budaya setempat. Yang kedua, membudarnya kecintaan terhadap budaya sendiri dan lebih mencintai budaya populer. Yang ketiga, lunturnya jati diri kebudayaan bangsa Indonesia yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga bangsa tanah air. Yang keempat, sikap hedonisme. Sekian dulu pemaparan materi pada Learning Journal kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak dan juga mendengarkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan juga kekurangan. Sampai bertemu di Learning Journal yang lainnya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.